Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga damai sejahtera Tuhan selalu berada di tengah hati kita ya. Dan juga saya ingin menyapa seluruh saudara-saudara yang menyaksikan ibadah kita melalui internet, Facebook, dan jaringan sosial lainnya. Baik, sebelum kita memulai ibadah kita bersepakat bersatu hati, kita tundukkan kepala dan kita berdoa kepada Tuhan. Selalu kami ucapkan syukur kepadamu Tuhan, karena senantiasa Tuhan memberikan kepada kami kasih karunia dan anugerah kepada kami yang selalu baru Tuhan. Biarlah kasih anugerah yang daripada Tuhan, damai sejahtera, selalu menyertai setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami dapat boleh hadir di tempat ini, beribadah bersama saudara seiman, untuk menaikkan pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Karena kerinduan kami Tuhan, kami sungguh-sungguh ingin menyenangkan hati Tuhan. Kami sungguh-sungguh ingin tercatat sebagai warga kerajaan surga. Dan apabila waktunya nanti kembali, kami sungguh-sungguh dapat bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami siap akan memulai ibadah ini, materaikan ibadah kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Sekali lagi saya sapa shalom Bapak Ibu, saudara terkasih. Baik, mari kita naikkan pujian penyembahan kepada Tuhan kita. Cinta tinggikan, ku agungkan, aku kan memujimu, baik di dalam suka dan duka. Sekali lagi kita naikkan pujian. Yesus, ku cintakan, ku tinggikan, ku agungkan, aku kan memujimu, baik di dalam surga dan dunia. Naikkan pujian, Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus Raja Dia. Kita ulangi, naikkan pujian ini dari awal Bapak Ibu, sebagai ikrar kita kepada Tuhan. Inilah ikrar kami Tuhan, inilah kerinduan kami anak-anak-Mu Tuhan. Segala permasalahan kami, pergumulan kami yakin percaya Tuhan, semuanya telah Tuhan selesaikan di atas kayu salib ketika Kau mengatakan sudah selesai. Ku cintakan, ku tinggikan, ku agungkan, aku kan memujimu, baik di dalam, katakan suka dan duka. Sebab Kau layak, sebab Kau layak
Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, hormati kepada Tuhan. Sebab Kau layak. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Iya. Sebab Kau layak. Agungkan Yesus, Raja di atas segala. Katakan sekali lagi, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Saya terima pujian, sebab Kau layak. Agungkan Yesus, Raja di atas segala. Sekali lagi kita katakan dengan sungguh-sungguh, sebab Kau layak. Terima, naikkan pokok doamu kepada Tuhan Bapak Ibu. Sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Agungkan Yesus, Kaulah di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Diagungkan, sebab Kau layak. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu, anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Tuhan, inilah keinginan kami Tuhan. Anak-anak-Mu Tuhan, yang penuh dengan pergumulan, permasalahan, sakit, penyakit Tuhan. Kami yakin percaya hanya di dalam nama-Mu. Hanya nama-Mu yang berkuasa, mempunyai kekuatan di bawah kolong langit. Tiada nama yang selain dari nama Tuhan Yesus. Kami yakin percaya Tuhan. Haleluya. Oh, we praise you Lord. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan, kasih-Mu pada kami. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan kekenangan-Mu mengikutiku. Oh, oh, anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku
sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Semua kepujian kemuliaan kami Tuhan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena hanya Engkau Tuhan saja yang layak bertahta di atas segala pujian dan penyembahan kami Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami materaikan ibadah kami saat ini Tuhan. Karena kami akan percaya segala pergumulan kami, segala sakit penyakit kami, segala akar pahit ataupun apapun itu hubungan yang tidak baik antar keluarga, segala bisnis, sekolah anak ataupun yang kami pergumul di dalam hati kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa darah Tuhan yang telah menyembuhkan dan memulihkan seluruh daripada pergumulan kami. Kami siap memulihkan nama-Mu Tuhan, kami siap menyenangkan-Mu hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Masih tetap kita memuliakan nama Tuhan. Amin, ada amin. Ya, baik kita naikkan pujian kepada Tuhan. Betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Katakan lagi. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Katakan bau rapat, kepala harum, yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah dipindahkan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indah bau rapan di kepala harum, yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesinilah pindahkan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Beri kemuliaan pada Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Ya terima kasih. Kita akan diberkati karena akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati, pikiran kita, karena sebentar Bapak Gembala akan memberikan firman kepada kita. Untuk menghormati firman, saya undang Bapak Ibu Saudara, kita untuk bangkit, berdiri. Kau sungguh Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik,
Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku selalu sembahmu. Karena terima semua pujian, kemuliaan. Ku mau, katakan, ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Benar Tuhan Yesus, kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah memuji, memuliakan nama-Mu. Sebentar kami mau duduk diam, mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami, urapi saya, urapi setiap kami yang hadir. Sehingga firman ini sungguh-sungguh membawa kami kepada pengenalan akan Tuhan Yesus. Dan lewat pengenalan akan Tuhan Yesus, hidup kami pasti berkemenangan dan lebih dari pemenang. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah dalam nama Yesus kami siap mendengarkan. Haleluya, sama-sama kita berkata amin. Iya, silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Saya sapa dulu Bapak Ibu semua. Shalom Bapak Ibu, shalom, puji Tuhan. Ya, saya senang berjumpa dengan Bapak Ibu. Saya berharap Bapak Ibu juga senang berjumpa dengan saya. Iya, oke. Pasti senang. Kenapa? Akan diberkati. Oh iya, ini ada pengumuman yang luar biasa Bapak Ibu. Ya, nanti juga akan diumumkan. Ya, cuma saya kok kayaknya terdorong untuk iya, mengumumkan langsung. Mulai hari Kamis tanggal 3 Oktober, jadi seminggu lagi atau 2 minggu lagi ya. Iya, tanggal 3 Oktober Kamis, setelah ibadah Kamis karyawan dan profesional, biasanya kan ada training medsos ya. Nah, mulai tanggal 3 Oktober sampai tanggal 26 Desember ada kelas pendalaman Alkitab. Ya, supaya Bapak Ibu semakin ngerti kekristenan itu gimana, orang Kristen itu bagaimana, ya. Jadi dibahas tentang kekristenan itu apa, Alkitab itu apa, sampai nanti detail, termasuk juga sakramen yang ada di Gereja Mount Hermon ini. Amin. Setiap Kamis jam 1.15. Ya, oke Bapak Ibu ya. Nah itu berturut-turut ada 13. Dan yang lebih menarik lagi, di situ ada kuisnya. Ada pertanyaan berhadiahnya. Jadi kalau saudara bisa menjawab, yang pertanyaan sulitnya dapat Alkitab baru. Tapi bukan hanya Alkitab saja, ada juga pertanyaan yang enggak terlalu sulit. Dapatnya cangkir Mount Hermon.
Jadi saudara pokoknya datang saja, saudara diberkati oleh firman Tuhan dan juga dapatkan souvenir. Amin Bapak Ibu ya. Ya untung-untung dapat Alkitab, kalau enggak juga dapat cangkir. Keren ya. Keren, pokoknya dapat hadiah lah. Kita bagi-bagi berkat aja. Karena Mount Hermon dari Gunung Hermon mengalir ke Bukit Sion. Ada berkat-berkat. Ya, itu satu. Yang kedua, hari Jumat biasanya kita ada ibadah PW ya, Praise and Worship. Nah ini nanti gantian ganjil genap, minggu ganjil minggu genap, tukaran. Gantian dengan Praise and Worship itu adalah KKR, kesembuhan ilahi dan bebas resesi. Amin. Oke Bapak Ibu ya. Iya jadi ganti-gantian. Nah kita lihat nanti jemaat yang mana yang diberkati, mana yang suka. Kita coba gitu ya Bapak Ibu ya. Kita pokoknya gereja ini penuh dengan inovasi. Ya keren ya. Iya gereja harus maju, harus ngikuti kebutuhan jemaat. Iya, termasuk juga kan training kan itu nggak ada di gereja lain kan. Training medsos nggak ada. Di sini ada. Kenapa? Karena jemaat bukan saja butuh hal rohani tapi juga jasmani. Iya, itu terlihat dari Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Ketika Tuhan Yesus telah mengajar itu hal rohani dan orang-orang Israel yang kelaparan itu diberi makan jasmani. Jadi gereja juga harus mengikuti Tuhan Yesus. Ada berkat rohani, ada juga berkat jasmani. Amin Bapak Ibu? Iya dong. Ya itu saja pengumumannya. Saya rasa saudara akan tertarik. Tanggal 3 Oktober dimulai pendalaman Alkitab ya, 3 Oktober. Materinya sudah selesai saya buat. Kalau saya itu gercep gitu Bapak Ibu ya. Bahkan khotbah ini sebelum saya khotbahkan 3 bulan yang lalu sudah jadi. Saya tidak pernah buat khotbah dadakan gitu, nggak pernah Bapak Ibu ya. SKS itu nggak pernah. Sistem kebut semalam itu nggak ada. Jadi berapa bulan sebelumnya sudah jadi ya. Ya oke ya. Jadi udah ada diprogramkan 3 kali pendalaman Alkitab. Jadi tanggal 3 Oktober bisa selesai tanggal 26 Desember. Oke Bapak Ibu ya. Jadi datang aja saudara. Saudara pasti akan dibekali. Pasti akan mengerti banyak hal. Oke ya. Ya luar biasa lah pokoknya. Ya saudara pasti nanti oh gitu tuh Pak. Oh gitu tuh Pak. Gitu. Jadi saudara makin paham tentang kekristenannya. Nah sekarang kita masuk kepada khotbah. Judul khotbah kita selalu saya pakai judul. Judul khotbah kita adalah Yesus sembuhkan orang kusta. Judul khotbah kita adalah Yesus sembuhkan orang kusta. Apa judulnya Bapak Ibu? Yesus sembuhkan orang kusta. Ya. Pada zaman perjanjian lama, pada bangsa Israel ada 3 orang yang tergolong najis gitu Bapak Ibu ya. Atau tanda petik terkutuk gitu. Ya Bapak Ibu. Dan 3-tiganya ini diselesaikan oleh Tuhan Yesus dengan mantap. Yang pertama adalah orang kusta. Katakan sama saya orang kusta. Iya. Yang kedua, maaf ibu-ibu ini kata Alkitab bukan kata saya. Wanita pendarahan. Yang ketiga adalah mayat. Jadi nggak boleh ketiga-tiga golongan ini ya disentuh orang yang hidup. Kalau kena kepada 3 tadi, maka mereka menjadi najis dan harus mentahirkan dirinya di bait Allah. Itu Bapak Ibu. Ya. Jadi 3 ini ya, itulah sebabnya pada masa Israel ketika wanita melahirkan itu adanya pendarahan. Karena biasanya mereka normal, nggak ada yang sesar. Nggak ada dulu zaman sesar. Zaman dulu nggak ada sesar. Sekarang lebih canggih lagi sesar ya. Dioperasi pagi, sorenya sudah bisa mandi. Keren banget. Nggak ada bekas lagi. Jadi canggih sekarang dokternya. Jadi sayatannya itu di lipatan perut sehingga nggak kelihatan gitu. Cakep ya. Kalau dulu sesar itu bentuknya silang gitu. Ada bekas jahitannya lagi. Iya. Sekarang itu canggih.
Jadi sesar itu di bawah lipatan kulit sehingga gak kelihatan. Iya, keren ya, keren ya. Yang kerennya lagi pagi dioperasi, sorenya sudah bisa mandi. Wih, hebat, pemulihannya cepat banget. Nah, jadi zaman dulu itu normal, jadi pasti biasanya ada pendarahan. Itulah sebabnya itu ada istilahnya darah nifas, maka orang Israel harus ditahirkan. Karena termasuk itu golongan wanita mengalami pendarahan. Oke, itulah sebabnya kalau melahirkan laki-laki setelah 40 hari, ibu ini harus ditahirkan di bait Allah. Kalau wanita, melahirkan wanita harus ditahirkan 80 hari. Jadi ada aturannya gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, ternyata tiga golongan orang yang tidak tahir ini diselesaikan oleh Tuhan Yesus secara luar biasa. Pertama, Tuhan Yesus mentahirkan orang kusta. Yang kedua, Tuhan Yesus menyembuhkan wanita pendarahan 12 tahun. Yang ketiga, Tuhan Yesus membangkitkan 3 orang mati. Itulah putri Yairus, pemuda di Nain, dan Lazarus. Saya bertanya kepada Bapak Ibu, berapa orang yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus? Apakah cuma 3 aja? Kalau yang berkata banyak berarti pernah dengar khotbah saya. Karena biasanya orang menjawab 3. Ya, memang benar ketika Tuhan Yesus masih sebelum disalib, masih pelayanan, hanya 3 orang yang dibangkitkan. Yang tadi, putri Yairus, pemuda di Nain, dan Lazarus. Tetapi pada saat Yesus mati, dikuburkan, maka kuburan-kuburan itu terbuka. Dan banyak orang kudus bangkit. Banyak loh, bukan 2, 3, banyak. Oke ya. Jadi kenapa bisa terjadi demikian? Karena Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Jadi ketika Yesus datang, ketika Yesus hadir, apapun yang mati akan bangkit dan hidup. Termasuk juga ketika Yesus dikuburkan, orang-orang yang dikuburan semuanya bangkit dan hidup. Termasuk juga gedung juga. Ya kan Bapak Ibu ya, Ratu Plaza pasti bangkit dan hidup. Iya, kenapa? Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Apapun yang mati di hidup kita, selalu undang Yesus, maka akan bangkit dan hidup. Luar biasa ya. Ya, sekarang kita lihat ketika Tuhan Yesus mentahirkan orang kusta. Coba kita lihat Matius 8 ayat 2 sampai dengan 4. Ini ayat pendek Bapak Ibu, tetapi di balik ayat ini ada singkapan yang luar biasa. Kita akan lihat ya. Iya. Matius 8 ayat 2 sampai dengan 4. Sudah? Matius 8 ayat 2 sampai 4. Nih, saya bacakan. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepada Yesus. Lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Pertanyaan orang itu adalah jika Tuhan mau. Tidak ada dikatakan jika Tuhan mampu. Beda ya. Jika Tuhan mampu itu artinya dia meragukan kuasa Tuhan. Tapi kalau jika Tuhan mau, maka sebenarnya dia meragukan. Mau nggak Yesus menyembuhkan dia? Bukannya masalah mampu atau tidak ya. Bukan. Tapi mau atau tidak. Bersedia atau tidak. Oke Bapak Ibu ya. Nah, perhatikan pertanyaannya. Karena di sini ada kuncinya. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Ayat 3. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Ayat terakhir yang keempat. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Oke. Haleluya Bapak Ibu. Hanya ini aja bacaan kita. Tapi kita lihat. Saya ingin ngajari adik saya juga bahwa ayat kita baca, kita bisa membuat dari situ bisa khotbah. Caranya, nah perhatikan gitu ya. Ini cara saya. Iya.
Jadi orang kusta itu berkata, Tuhan jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Jadi orang kusta itu tahu Tuhan Yesus itu berkuasa untuk menyembuhkan kustanya. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah dia meragukan apakah Tuhan Yesus bersedia atau tidak. Tapi dia ragu apakah Tuhan Yesus mengasihi dan mau menyembuhkan dia. Banyak hal seperti gini, keraguan ini terjadi juga pada orang Kristen. Iya, orang Kristen mereka percaya Tuhan Yesus Maha Kuasa. Benar nggak Bapak Ibu ya? Mampu menyembuhkan, mampu memberkati, mampu melepaskan hidup kita dari pergumulan dan masalah. Benar? Tetapi yang menjadi masalah adalah banyak orang Kristen ragu. Benar nggak Tuhan peduli atas aku? Benar nggak Tuhan mengasihi aku? Benar nggak Tuhan mau memberkati, menyembuhkan, melepaskan aku? Jadi masalahnya di mana? Di keraguan tadi. Bukan masalah Tuhan berkuasa atau tidak. Bukan. Oke Bapak Ibu ya. Iya, jadi keraguan itu banyak terjadi juga pada orang Kristen. Ya. Lalu bagaimana Pak agar kita tidak ragu? Banyak kali orang Kristen melihat Tuhan dari kehidupan dia sehari-hari. Ya, dia melihat, Tuhan hidupku sekarang kok susah. Kok ekonomi berat. Kok saya sakit-sakitan dan lemah. Kok keluarga saya kok tidak damai. Jadi mereka menilai Tuhan dari pengalaman kehidupan mereka. Benar Bapak Ibu ya? Iya kan? Hari ini lakukan cara yang benar untuk menilai Tuhan. Cara untuk menilai Tuhan adalah mari lihat kasih Tuhan dari karya salibnya di Bukit Golgota. Yesus menderita dan mati di Bukit Golgota untuk menebus kita. Kalau saudara melihat salib Yesus, maka saudara tidak akan pernah meragukan kasih Tuhan. Karena Tuhan menderita, mati bagi saya. Tapi kalau saudara melihat pengalaman saudara sehari-hari, seringkali saudara menjadi ragu. Benar gak sih Tuhan mau memberkati aku? Benar gak sih Tuhan mau menyembuhkan aku? Benar gak sih Tuhan mau memulihkan aku? Gitu Bapak Ibu. Hari ini jangan ragu kepada kasih Tuhan. Caranya lihat karya salib Yesus. Inilah bukti absolut yang membuat kita hari ini sadar bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Amin Bapak Ibu. Demikian juga sama juga dengan seorang anak. Jangan melihat kasih orang tuanya kepada dirinya lewat banyaknya penolakan-penolakan orang tuanya atas permintaan-permintaannya. Ma beliin mobil-mobilan, enggak mahal. Mamang lagi gak ada duit, gitu penolakan. Ma yuk jalan-jalan yuk. Kita sudah bosan di sini, pingin lihat suasana baru. Enggak capek, nggak ada duit juga. Ya kan, seringkali kita mengalami penolakan-penolakan demikian. Dan lewat penolakan itu, kita langsung mencap orang tua kita tidak peduli kepada kita. Orang tua kita tidak mengasihi kita. Hari ini, jangan kita menilai orang tua kita dari kondisi yang kita alami sehari-hari. Tapi lihatlah betapa orang tua kita telah melahirkan kita, telah membesarkan kita, telah menyekolahkan kita, telah membuat kita sebagaimana kita sekarang ini. Inilah bukti absolut orang tua kita mengasihi kita. Amin Bapak Ibu. Jangan melihat kondisi-kondisi sehari-hari. Oh mama saya baru menolak permintaan saya. Bapak saya juga menolak. Jangan. Sama seperti juga dengan kita kepada Tuhan. Jangan melihat kondisi saudara sekarang. Masih sakit, masih resesi, masih banyak pergumulan dalam kehidupan. Tapi lihatlah karya salib Yesus. Ketika kita melihat karya salib Yesus, enggak ada keraguan lagi kepada kasih Tuhan. Paham Bapak Ibu? Nah, amin Bapak Ibu. Nih ya, pada ayat 3 dikatakan tadi, Tuhan Yesus mentahirkan orang kusta itu dan menjamahnya.
Bisa enggak Tuhan Yesus menyembuhkan orang itu tanpa menjamah? Bisa ya, bisa. Bahkan jarak jauh juga Tuhan Yesus pernah 2 kali menyembuhkan. Hamba seorang perwira, Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah, hambamu sudah sembuh. Seorang ibu Kanaan juga demikian, pulanglah, putrimu sudah sembuh. Jadi tanpa menyentuh orang itu. Benar Bapak Ibu ya? Tapi seringkali Yesus menyembuhkan dengan menyentuh. Tapi kenapa pada orang kusta ini Yesus menyembuhkan sekaligus juga menyentuh orang kusta itu? Coba kita lihat dulu ayat 8-nya. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu dari kustanya. Iya Bapak Ibu. Kenapa Yesus harus menjamah orang itu? Saudara tahu kenapa? Karena orang kusta itu selain dia menderita penyakit kusta, dia juga mengalami luka batin. Ya. Kenapa bisa orang kusta luka batin? Karena ketika orang Israel pada masa itu mengalami sakit kusta, maka orang kusta itu harus diasingkan jauh dari keluarganya. Karena bisa menularkan kusta itu kepada anggota keluarganya yang lain. Itulah sebabnya ketika orang kusta itu diasingkan, maka dia merasa sakit hati. Dia terpisah dari keluarga dan orang-orang yang dia kasihi. Jadi seorang penyakit kusta, bukan saja dia sakit kusta, juga dia mengalami luka batin. Seperti itu? Kira-kira mirip kayak kita COVID dulu. Dulu ketika orang sakit COVID harus diisolasi. Oh tuh Bapak Ibu. Keluarga gak boleh ngelihat kan. Kadang-kadang sampai mati tuh orang. Gak dilihat keluarga. Bahkan penguburan aja gak boleh dilihat keluarga. Tuh kan. Kan bisa membuat orang sakit hati kan. Iya dong. Iya dong, harusnya kan ada keluarga yang menjenguk, melihat supaya ada penghiburan. Ini enggak, dia terisolasi di rumah sakit. Benar Bapak Ibu ya? Iya. Apalagi dulu kan orang benar-benar takut banget dengan COVID. Waduh, ada orang mati sering-sering. Benar Bapak Ibu ya? Di televisi aja membuat orang stres. Hari ini mati 100 orang, hari ini mati, waduh. Gila bener. Ya kan Bapak Ibu ya. Nah mirip-mirip itulah sakit kusta. Jadi selain dia menderita kusta, dia juga mengalami luka batin. Dia punya kerinduan jamahan orang. Jadi ketika Yesus menyembuhkan orang kusta itu, Tuhan Yesus bukan saja mentahirkan orang kusta itu dari penyakit kustanya, juga Yesus menjamah. Karena Yesus tahu orang ini juga luka batin. Lewat penjamahan Yesus kepada orang kusta tadi, maka orang kusta itu merasa terhibur. Luka batinnya serasa dibalut. Seperti itu. Jadi Tuhan Yesus itu menyembuhkan all in, luar dalam gitu. Luar biasa ya. Bukan hanya penyakitnya, juga luka batinnya juga disembuhkan. Keren ya. Keren Tuhan kita ya. Iya. Jadi itu maksud makna dari penjamahan tadi. Jadi gak sembarangan itu. Lewat penjaman tadi orang kusta itu merasa diuwongke gitu. Kalau bahasa Jawanya, bahasa Jermannya diuwongke. Diorangkan gitu Bapak Ibu ya. Diorangkan. Ya, jadi dianggap lagi gitu ya. Iya gitu Bapak Ibu. Jadi dia merasa luka batinnya jadi disembuhkan juga. Keren ya Tuhan Yesus kita ya. Nah, jadi Tuhan Yesus menyembuhkan orang kusta tadi juga menjamah orang kusta tadi supaya orang kusta tadi sembuh dari kustanya dan juga sembuh dari luka batinnya. Paham Bapak Ibu ya? Amin. Luar biasa Tuhan kita. Tetapi ada hal yang menarik pada ayat 4. Yesus melarang orang kusta itu memberitahu kesembuhannya kepada orang lain. Coba kita lihat Matius 8 ayat 4. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam. Katakan sama-sama saya, imam. Ya, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Oke Bapak Ibu ya. Larangan ini terkesan kalau kita baca cuma sekilas gitu Bapak Ibu. Terkesan
orang dilarang bersaksi ketika mengalami mujizat. Iya Bapak Ibu, karena nggak boleh berkata kepada orang banyak. Benar Bapak Ibu ya, jangan kata, bukan demikian Bapak Ibu, bukan demikian. Iya, orang Kristen ketika mengalami mujizat Tuhan justru harus bersaksi kepada banyak orang dan itu bisa lewat mimbar gereja. Kenapa? Karena lewat kesaksian kita banyak orang yang mengalami masalah yang sama bisa ada pengharapan, bangkit imannya dan kemudian dia mengalami mujizat yang sama. Contohnya, misalnya tok 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 nggak terjadi. Kalau istilah mertua saya nggak terjadi tok 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 meja gitu. Nggak tahu itu kebiasaan apa gitu. Pokoknya tok 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 itu artinya ini cuma perumpamaan, nggak terjadi bener-bener. Misalkan saudara kanker, ya kanker, apalagi dokter sudah angkat tangan gitu. Berarti saudara sudah menghitung waktu hidup saudara gitu. Ternyata saudara sembuh. Atau biasanya kalau saudara menderita sakit gitu, pasti saudara-saudara, pasti teman-teman sudah membesuk saudara. Jadi mereka sudah tahu saudara sakit. Benar Bapak Ibu ya? Apalagi semakin lama semakin banyak orang yang tahu saudara sakit. Ternyata tiba-tiba saudara didoakan, terima perjamuan kudus, dioleskan di urapan, sembuh. Pasti mereka akan bertanya, pasti tuh mereka, kok kamu bisa sembuh sih? Ya kan? Apalagi mereka mengalami kanker yang sama. Kok bisa sembuh sih? Aku juga pingin dong. Cerita dong. Gitu kan? Saudara pasti cerita kan? Lah iya dong. Jangankan saudara sembuh dari penyakit, saudara makan di restoran yang enak saja, saudara pasti cerita kepada teman saudara. Wih, enak banget restoran saudara. Lidah saya sampai terkilir, terpelintir. Benar ya Bapak Ibu ya? Ya kan pasti cerita kan? Di depan ratu itu ada enak, siomay. Wah, kan saudara cerita kan? Iya kan? Pasti cerita, apalagi kesembuhan. Yang sudah disaksikan banyak keluarga, banyak teman bahwa kita sakit. Sembuh, pasti mereka bertanya, kok bisa sembuh? Gitu Bapak Ibu ya. Dan ternyata ada juga saudara atau teman saudara yang mengalami penyakit yang sama. Pasti dia pingin mengalami kesembuhan yang sama. Benar Bapak Ibu ya? Lah iya dong. Iya. Jadi lewat kesaksian kita ada pengharapan bagi dia. Oh iya. Ternyata kamu sembuh. Aku juga pingin dong. Aku datang ke gereja itu Mount Hermon Church namanya. Amin Bapak Ibu. Iya kan Bapak Ibu ya? Iya kan? Iya dong. Jadi lewat kesaksian kita, orang lain juga punya pengharapan. Dan lewat pengharapan ada iman. Dan lewat ada iman ada mujizat. Karena terjadilah mujizat sesuai dengan imanmu. Berarti itu. Jadi harus ada pengharapan dulu. Ya kan? Pengharapan itu timbul dari apa? Kesaksian-kesaksian umat Tuhan. Iya dong. Makanya orang Kristen itu harus bersaksi. Dalam kitab Wahyu juga dikatakan lewat kesaksian kita mengalahkan setan. Kok bisa demikian Pak? Lah iya, ketika orang bersaksi, orang lain akan bangkit imannya. Pasti mereka akan tidak lagi mengandalkan kuasa gelap. Tidak lagi mengandalkan kesembuhan alternatif. Lah iya dong, udah percaya ada kuasa di gereja. Ya kan Bapak Ibu? Lah iya itu kan menang dari setan jadinya. Ya coba kalau nggak ada kesembuhan ilahi di gereja. Pasti orang akan mencari kesembuhan cara lain. Itulah kesembuhan alternatif. Lah iya dong. Apalagi kalau dokter sudah angkat tangan. Waduh, dukun turun tangan. Ya kan Bapak Ibu ya. Lah iya kan cenderung gitu umumnya gitu Bapak Ibu. Itulah sebabnya orang Kristen perlu bersaksi. Tapi dalam konteks ini kenapa Tuhan Yesus melarang orang kusta tadi yang sembuh untuk tidak bicara kepada orang banyak? Itu alasan praktis. Dan alasan itu bisa terlihat di dalam Markus 1 ayat 45 dikatakan
setelah orang kusta itu menyebarkan kesembuhannya ke banyak orang, Yesus tidak bisa lagi terang-terangan masuk kota, tetapi harus tinggal di tempat sepi. Jadi lewat kesaksian orang kusta tadi, akibatnya apa? Yesus tidak bisa masuk kota, dan ketika Yesus tidak bisa masuk kota, maka banyak orang sakit yang di kota itu tidak bisa sembuh. Kan kerugian jadinya kan. Lah iya, jadi bukan karena orang Kristen dilarang bersaksi. Enggak, justru orang Kristen harus bersaksi. Amin Bapak Ibu. Nah nanti ibadah pertama KKR kesembuhan ilahi dan bebas resesi, puji Tuhan. Saya sudah janjian sama Pak Joni. Beliau nanti akan menjadi orang yang bersaksi pertama kali di ibadah pertama kali. Amin Bapak Ibu ya. Termasuk juga orang-orang lain juga yang sembuh. Ya ada. Harusnya dia dioperasi karena ditabrak motor kakinya sampai retak gitu, bahwa harus dioperasi, tapi ketika didoakan, dibaptis, akhirnya dia bebas operasi. Bukan hanya itu, dia juga dapat pekerjaan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi dia double berkat, satu kesembuhan, satu lagi pekerjaan. Oke, luar biasa kan? Nah, orang-orang gini yang saya akan undang dalam KKR kesembuhan ilahi dan bebas resesi tadi. Supaya apa? Supaya pengalaman mereka ditransferkan kepada jemaat, kepada banyak orang penonton dari YouTube. Agar mereka juga ada pengharapan, iman mereka bangkit dan mereka mengalami mujizat yang sama. Keren ya? Keren. Gitu Bapak Ibu ya. Ya, jadi bukan Yesus melarang orang bersaksi ya, bukan. Tapi ini alasan praktis. Karena ketika orang kusta tadi bersaksi kepada banyak orang, mujizat kesembuhannya. Ya, Yesus tidak bisa masuk kota. Harus tinggal di daerah sepi. Akibatnya kan kerugian kan. Kalau Yesus tidak masuk kota artinya apa? Orang yang sakit di kota itu nggak disembuhkan. Kan kerugian. Nah itu gitu Bapak Ibu. Jadi alasannya praktis gitu ya. Bukan orang Kristen dilarang bersaksi. Tidak. Harus baca konteks ayatnya. Oke Bapak Ibu? Oke. Nah, dikatakan juga orang kusta itu harus memperlihatkan dirinya kepada imam. Ya kan Bapak Ibu ya? Pada masa perjanjian lama benar. Seorang kusta ketika sembuh harus memperlihatkan dirinya kepada imam. Untuk apa? Imam punya otoritas Tuhan untuk mengatakan orang ini benar-benar sembuh atau tidak. Jadi kalau sekarang itu dokter yang ngecek kita Bapak Ibu, kita sudah sembuh atau tidak. Dicek, general cek, darah segala macam dicek. Oh iya benar ini sembuh. Tapi zaman dulu orang sakit kusta yang sembuh harus dicek oleh imam. Benar tidak orang ini sembuh dari kustanya. Yang kedua, orang itu harus memberikan korban persembahan ucapan syukur kepada Allah di bait Allah. Oke Bapak Ibu ya. Oke. Sekarang konteksnya dalam perjanjian baru. Konteksnya ke sekarang, siapa imam itu? Kepada imam itulah kita harus menjumpai supaya benar-benar kesembuhan kita itu dinyatakan benar. Siapa imam sekarang ini, zaman sekarang? 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, engkaulah imamat yang rajane. Jadi imam sekarang inilah kita sendiri. Imam dan raja. Jadi kita ketika mengalami kesembuhan, bicara kepada diri kita sendiri, bangkitkan iman kita bahwa kita benar-benar sembuh. Saudara lihat itu? Imam zaman sekarang diri kita sendiri. Jadi saudara jangan ngobrol, jangan bicara kesembuhan saudara kepada orang lain. Karena apa? Orang lain itu bisa saja tidak punya iman. Justru saudara akan diolok-olok mereka. Nggak benar kamu sembuh. Itu hanya ilusi saja. Itu kamu halu. Itu cuma imajinasi kamu saja. Dan lewat ucapan orang-orang tadi yang tidak punya iman tadi. Saudara juga iman jadi drop. Saudara itu? Jadi ketika kita mengalami didoakan orang,
didoakan pendeta, jangan konfirmasi kepada orang-orang. Karena orang-orang itu bisa jadi tidak punya iman. Tapi konsultasikan diri saudara kepada diri saudara sendiri. Karena saudara sekarang adalah imam. Imamat yang rajani. Imam dan raja. Jadi saudara konsultasikan kepada diri saudara. Sekarang aku benar-benar sembuh. Aku percaya. Jadi iman saudara sendiri. Oke Bapak Ibu ya. Karena saudara sekarang adalah imam. Jangan ngomong-ngomong kepada orang. Karena bisa jadi mereka gak punya iman. Malah diolok-olok saudara. Yang benar. Bohong kali kamu. Halu kali kamu. Itu cuma imajinasi kamu saja. Gitu Bapak Ibu. Saudara akibatnya apa? Drop imannya. Masa sih dengan perjamuan kudus dan minyak urapan kamu bisa sembuh? Masa sih dengan oles-oles minyak urapan saja ada mujizat? Kamu itu hanya ngada-ngada saja. Gitu Bapak Ibu. Ketika saudara ngomong kepada orang-orang yang mungkin tidak punya iman, saudara akan drop imannya. Saudara lihat itu? Saudara lihat itu? Makanya saudara konfirmasi saja kepada diri saudara sendiri. Karena sekarang ini kita adalah imam. Saudara lihat itu? Ya, jadi ketika saudara didoakan sembuh, kata pendeta, saudara harus juga punya iman. Aku sembuh. Oleh bidur Yesus aku sembuh. Udah. Jangan tanya-tanya ke orang-orang lagi. Paham saudara ya? Nah itulah imam itu sekarang, itu adalah kita. Oke, diri kita sendiri. Oke Bapak Ibu ya. Oke. Dan juga dikatakan tadi, Yesus berkata, orang harus memberikan korban persembahan. Jadi orang yang mengalami mujizat itu memberikan korban di bait Allah. Coba kita tutup dengan Imamat 14 ayat 2. Ini ayat terakhir kita, setelah itu selesai. Jadi orang Kristen gak boleh ragu ya. Amin Bapak Ibu ya. Iya, kita percaya banget Tuhan Maha Kuasa. Tetapi kita juga harus percaya juga Tuhan peduli dan mengasihi kita. Oke, ya harus ada dua ini. Karena apa? Supaya kita mengalami mujizat Tuhan. Jangan ada keraguan di antara kita. Jadi orang kusta tadi ragu ya. Dia percaya Tuhan mampu, benar. Tapi dia ragu, Tuhan mau gak menyembuhkan dia? Itu keraguan. Oke, nih saya baca ya Imamat 14 ayat 2. Inilah yang harus menjadi hukum tentang orang yang sakit kusta. Pada hari pentahirannya ia harus dibawa kepada imam. Oke Bapak Ibu ya. Iya, jadi untuk diperiksa. Ya, nah ketika orang sembuh, mari ada ucapan syukur kepada Tuhan. Oke Bapak Ibu ya, ada ucapan syukur kepada Tuhan. Lewat ucapan syukur inilah Tuhan berkenan. Tuhan kemudian semakin memberkati kita. Sama juga seperti ada 10 orang kusta disembuhkan Tuhan Yesus. 9 orang gak kembali kepada Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada 10 orang tadi, perlihatkan dirimu kepada imam. Di tengah jalan mereka sembuh semua. 9 orang tidak kembali kepada Yesus. 1 orang yang kembali mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Benar Bapak Ibu? Sehingga Tuhan Yesus berkata, kok hanya 1 orang saja orang asing sini yang kembali kepadaku. Mana yang 9 lagi? Jadi Tuhan juga ingin kita mengucap syukur kepadanya atas segala berkat mujizat yang kita alami. Amin Bapak Ibu. Iya, lewat kita ucapan syukur tadi, Tuhan akan senang bahwa kita mengucap syukur atas segala kasih karunia-Nya bagi kita. Saya simpulkan khotbah ini, orang Kristen harus sadar kasih dan penebusan Tuhan Yesus. Jangan hanya kita melihat ciptaan-ciptaan Tuhan saja, tapi kita juga melihat penebusan Tuhan Yesus. Karena lewat penebusan Tuhan Yesus, kita sadar kasih Tuhan luar biasa atas diri kita. Lewat kita sadar akan kasih Tuhan, saudara tidak ragu lagi. Ketika saudara menghadapi masalah, saudara percaya Tuhan pasti membebaskan aku dari masalahku. Amin Bapak Ibu. Apapun masalah saudara, penyakit, resesi, keterikatan, percaya. Jangan ragu bahwa Tuhan peduli dan akan membebaskan kita dari segala masalah. Amin. Kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini.
firman yang singkat Tuhan, tapi kami mendapatkan banyak hal yang luar biasa. Bahwa Yesus menyembuhkan orang kusta. Orang kusta ini tahu Tuhan Yesus Maha Kuasa. Tetapi masalahnya dia ragu apakah Tuhan mau menyembuhkan dia. Hal yang sama seringkali terjadi pada orang Kristen. Semua kita percaya Tuhan Yesus itu Maha Kuasa. Tetapi yang sering menjadi masalah, banyak kali kita ragu apakah Tuhan peduli atau mengasihi kita. Apakah Tuhan mau menyembuhkan kita? Apakah Tuhan mau memberkati kita? Apakah Tuhan mau melepaskan kita? Hari ini lihat penebusan Yesus, lihat karya salibnya, supaya saudara tidak ada keraguan lagi. Lewat saudara benar-benar yakin, di situ adalah timbul pengharapan dan iman. Dan berikutnya kita alami mujizat dan hal yang luar biasa dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita berkata amin. Haleluya, terpuji nama Tuhan kita. Terima kasih kepada Bapak Gembala kita. Ya, kita diberkati Bapak Ibu, saudara-saudara dengan firman yang baru saja kita dengar. Kita banyak mendapatkan pencerahan dan juga penyingkapan ya Bapak Ibu ya. Supaya kita jangan pernah ada timbul keraguan dan juga selalu hidup di dalam Tuhan. Baik Bapak Ibu, kini saatnya kita akan mengucap syukur kepada Tuhan kita. Semoga firman yang tadi diberitakan Bapak Gembala kita dapat senantiasa bertumbuh, berkembang dan berbuah baik di dalam hati kita pribadi lepas pribadi. Kini saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, sebelumnya kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, firman yang baru disampaikan oleh Bapak Gembala kami kepada kami Tuhan, merupakan suatu pencerahan, merupakan suatu peneguhan bagi iman kami, agar kami senantiasa selalu percaya dan penuh pengharapan hanya kepada Tuhan saja. Agar tidak akan ada lagi keraguan di dalam hati kami untuk selalu pengharapan kami hanya kepada Tuhan Yesus saja. Itu yang kadang kami sering timbul di hati kami Tuhan. Kami ingin Tuhan selalu senantiasa membungkus setiap langkah kehidupan kami. Dan sebentar kami akan memberikan ucapan syukur pada Tuhan. Berkati ya Tuhan seluruh tangan daripada anak-anak-Mu agar kembali penuh berkelimpahan. Urapi dan berkati ya Tuhan lumbung-lumbung padi daripada anak-Mu dan juga gudang-gudang anggurnya Tuhan. Agar mereka senantiasa selalu dapat berkumpul dengan keluarga dengan bersukacita. Karena kami yakin dan percaya di dalam Tuhan kami tidak akan pernah dipermalukan. Beracaralah dan bekerja Tuhan, kami siap untuk memberi. Bersama-sama kita katakan, amin. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Sama-sama katakan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan katamu. Yesusku
terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Terima kasih Bapak Ibu atas perkorbanan syukur dari Bapak Ibu, dan sebentar kita akan mendengar pengumuman dari gereja kita Mount Hermon Church. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut ini pengumuman sepekan dari Mount Hermon Church, Ratu Plaza Lantai 1, Jalan Sudirman, Jakarta. Terima kasih kepada Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragih atas pelayanannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami undang Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya kembali hadir dalam ibadah Praise and Worship hari Jumat tanggal 27 September jam 18 yang akan dilayani oleh Bapak Thomas William dan Pastor Nixon Siregar. Jadwal ibadah hari Minggu tanggal 29 September 2024. Ibadah pertama jam 10.30 akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragih. Ibadah kedua jam 13.30 akan dilayani oleh Pendeta Weni Calvin. Ibadah ketiga jam 15.30 akan dilayani oleh Pastor Nixon Siregar. Di setiap ibadah minggu disertai perjamuan kudus dan altar call yang dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragih. Mari ajak saudara, famili, teman, dan kolega Anda untuk menerima mujizat kesembuhan. Berikut ini beberapa informasi terkait pelayanan dan kegiatan yang diadakan oleh Mount Hermon Church. Program baru kelas pendalaman Alkitab akan dilaksanakan setiap hari Kamis jam 1.15, dimulai tanggal 3 Oktober dengan judul Kristen dan Alkitab. Pembicaranya adalah Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragih. Training kelas digital batch keempat akan kembali diadakan hari Kamis 26 September jam 1 siang dan hari Jumat 27 September jam 4:30 sore. Kelas pelatihan untuk petugas multimedia akan dibuka bagi jemaat mulai tanggal 13 Oktober 2024 hari Minggu jam 12.30. Bagi jemaat yang berminat silakan mengirimkan biodata ke Sekretariat Mount Hermon Church. Dapatkan hadiah spesial dari kuis berhadiah yang diadakan oleh Mount Hermon Church dengan menjawab pertanyaan seperti yang tertulis di flyer yang sudah dibagikan melalui WhatsApp group, dan jumlah penerima hadiah di setiap sesi ibadah adalah sebanyak 3 orang. Segera kirim jawaban melalui WhatsApp dan hadiahnya akan diberikan setiap hari Minggu. Berikut ini foto pemenang kuis edisi sebelumnya. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan dari Mount Hermon Church, Anda dapat menghubungi nomor 0811 1001 1285 atau silakan scan QR code berikut ini untuk memperoleh informasi lengkap. Mari tetap terhubung dengan kami melalui sosial media dari Mount Hermon Church. Demikian pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu, kini telah tiba saatnya kita di ujung ibadah kita. Kita naikkan pujian kepada Tuhan kita dari awal. Tak usah ku takut telah menjagaku, tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku, tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Sama-sama katakan El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ya, saya undang Bapak Ibu dan jemaat untuk berdiri. Dan besar El Shaddai mulia, El Shaddai
Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah El Shaddai, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, dan berkat-Mu melimpah atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah karyawan dan profesional ini Tuhan. Walaupun ibadah singkat tapi kami sungguh mengalami zaman lawatan kuasa-Mu Tuhan. Kami telah memuji muliakan nama-Mu. Kami juga telah diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Singkapan rahasia Tuhan Yesus menyembuhkan orang kusta. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami juga berdoa setiap kami yang hadir saat ibadah ini disembuhkan dari batuk, pilek, meriang, dari apapun penyakit di tubuh kami. Sehingga kami selalu sehat, selalu bisa bekerja efektif dan produktif. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga usaha pekerjaan kami. Apapun yang kami lakukan diberkati berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih yang rindu menjual rumahnya, apartemennya, tanahnya semua juga laku terjual. Yang ingin juga untuk biaya sekolah anaknya juga semuanya tercukupi. Semuanya kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam Tuhan Yesus tidak akan kita dikecewakan. Kita selalu diberkati berkecukupan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan yang sakit sesak napas juga, sakit jantung disembuhkan Tuhan. Lisa, demikian juga Yakob juga yang infeksi tubuhnya agar bisa dibebaskan dari segala infeksi. Demikian juga Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk Ratu Plaza yang telah mengizinkan Gereja Mount Hermon hadir di tempat ini. Ketika gereja hadir, Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Maka apapun yang mati di hidup kita akan bangkit dan hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, berkati Ratu Plaza, berkati Lerma, berkati Pak Joni, Ibu Lydia, Ibu Shirley, semua keluarga besar Onggo juga diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, dan kami juga berdoa untuk para pemimpin kami. Orang Kristen harus mendoakan pemimpinnya. Karena Tuhan yang mengangkat pemimpin untuk mengurus kita. Kami berdoa untuk Presiden kami Bapak Joko Widodo beserta istri, anak, mantu, cucu. Diberkati semuanya sehat dan apapun yang mereka kerjakan diberkati berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami akan tutup doa sahabat ini dengan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu bisa mengikuti di layar televisi. Mari sama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin.